Bagaimana kabarmu hari ini? Jangan lupa berdoa untuk mengawali hari yang indah. Pada hari ini saya akan membahas perihal suatu penyakit yang bisa dibilang berbahaya. Pernah mendengar anxiety disorder? Gangguan mental satu ini sering disebut sebagai gangguan kecemasan. Anxiety disorder dapat menyerang siapa saja dari berbagai umur, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Penyakit kecemasan atau, lebih tepatnya anxiety disorder, adalah perasaan cemas yang disebabkan karena adanya suatu objek atau keadaan yang mengancam dari luar. Anxiety disorder merupakan penyakit mental yang menyebabkan kecemasan dan ketakutan yang luar biasa. Kecemasan yang berlebihan dapat membuat seseorang menghindari pekerjaan, sekolah, berkumpul dengan keluarga, dan situasi sosial lainnya yang dapat memicu atau memperburuk gejala tersebut. Perasaan khawatir yang tidak mampu terkontrol dan berujung pada ketakutan tanpa sebab bukan sesuatu yang wajar. Kondisi ini bisa jadi gangguan kecemasan atau disebut juga anxiety disorder. Berikut adalah tanda-tanda anxiety disorder. 1. Gangguan kecemasan sosial. 2. Gangguan kecemasan menyeluruh. 3. Gangguan panik. 4. Sulit tidur. 5. Rasa trauma. 6. Rasa takut yang tidak wajar. Penanganan anxiety disorder tidak hanya terbatas pada psikoterapi ataupun obat-obatan, penerapan gaya hidup tertentu dapat membantu penanganan, yaitu diantaranya. Tetap aktif, olahraga adalah pereda stres yang ampuh. Ini dapat meningkatkan suasana hati dan membantu tetap sehat. Mulailah secara perlahan dan tingkatkan frekuensinya secara bertahap. Hindari alkohol dan obat-obatan rekreasional, zat-zat ini dapat menyebabkan atau memperburuk kecemasan. Jika kamu tidak dapat berhenti sendiri, berhenti merokok dan kurangi kafein, baik nikotin dan kafein dapat memperburuk kecemasan. Jika kamu memang sudah punya gejala kecemasan, ada baiknya kamu menghentikan keduanya. Atasi stres dan kuasai teknik relaksasi. Teknik visualisasi, meditasi dan yoga merupakan contoh teknik relaksasi yang dapat meredakan kecemasan. Jadikan tidur sebagai prioritas, lakukan apapun yang bisa memastikan kamu mendapatkan cukup tidur sehingga bisa beristirahat maksimal. Depresi adalah gangguan suasana hati, mood, yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat terhadap hal-hal yang disukai. Seseorang dinyatakan mengalami depresi jika sudah 2 minggu merasa sedih, putus harapan, atau tidak berharga. Ketika seseorang mengalami depresi, maka ini sangat mempengaruhi orang dengan cara yang berbeda, termasuk pikiran, tubuh, dan perilaku mereka. Depresi yang masih tahap ringan, sebagian besar orang tak merasakan gejalanya. Lalu, ketika semakin memuncak akan timbul gangguan suasana hati yang sulit dihindari, ada beberapa gejala depresi yang paling umum ditemukan antara lain. Merasa sedih, murung, suasana hati kosong, putus asa, dan perasaan gelisah. Mudah kehilangan energi dan tenaga, perasaan letih, lemah, lesu, kelelahan, kehilangan minat dan kegairahan terhadap berbagai aktivitas yang sebelumnya disukai. Merasa bersalah, pesimis, dan tidak berguna,
tidak mampu berkonsentrasi, muncul pikiran-pikiran untuk menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri. Penyebab depresi, gangguan suasana hati ini merupakan respons mental seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Biasanya, depresi akan muncul ketika semua masalah sudah menumpuk di otak tetapi tak tahu bagaimana cara mengatasinya. Cara mengatasi depresi, penderita depresi membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar, dan masyarakat terkecil di lingkungan kita tinggal adalah keluarga. Keluargalah obat yang paling tepat dalam masalah gangguan jiwa seperti depresi. Sehebat apapun depresinya pasti bisa disembuhkan. Saraf pada otak bersifat elastis dan tidak akan berubah. Artinya ketika mengalami depresi berat itu dapat disembuhkan kembali. Solusi depresi berat dapat dilakukan dengan berpikir positif karena kondisi di luar tubuh manusia tidak bisa dikontrol, tapi di dalam otak dapat dikontrol. Ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi depresi. Sadari apa yang Anda rasakan. Langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah menyadari apa yang sedang Anda rasakan, serta memahami bahwa perasaan tersebut memang benar ada, dan wajar untuk dialami. Langkah berikutnya adalah menyadari bahwa faktor yang ada dalam kendali Anda bukanlah perasaan, tetapi respon Anda terhadap perasaan tersebut. Alihkan pikiran dengan rasa syukur hal yang membuat Anda bahagia. Anda dapat mencoba untuk mengalihkan pikiran negatif pada hal-hal yang membuat Anda bahagia. Jika Anda kesulitan memikirkan hal-hal apa yang membuat Anda bahagia, Anda dapat memulai kebiasaan menuliskan 5 hal yang Anda syukuri setiap harinya. Berolahraga dan beraktivitas fisik. Aktivitas fisik, terutama yang berada di luar, sangat membantu menstabilkan perasaan, serta menenangkan pikiran. Berbagai penelitian menunjukkan adanya manfaat jelas dari olahraga dan aktivitas fisik, sekalipun hanya berupa jalan-jalan singkat selama 15 menit setiap harinya.